Harapannya Pak dari pelantikan KONI ini? Ya, pelantikan ini harus kita jadikan sebagai event peningkatan motivasi ya, karena memang ini kalau ketuanya yang baru kan dulu juga sudah di posisi pengurus KONI ya, sebagai sekretaris kalau nggak salah, sekretaris umum, dan beberapa wajah saya lihat wajah-wajah lama yang sudah menduduki posisi, sehingga tinggal menjadikan kerja-kerja dulu sebagai dievaluasi sebagai bahan untuk pertimbangan peningkatan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk Jadi Porprov sendiri sih target kenapa? untuk Porprov nanti katanya Porda. Ya, dalam Porda target mereka 10 besar karena melihat kekuatan yang ada, utamanya yang sudah masuk kualifikasi ya. Kualifikasi biar rata-rata memang olahraga apa namanya? Bukan perseorangan, tapi yang memang orang banyak, nah sehingga ini sudah dapat dihitung lah kira-kira seperti itu. Pak Oli, desentralisasi olahraga Depok akan menjadi ikon olahraga apa nih? Kenapa? Di desentralisasi olahraga. Ya, kalau lihat destinasinya selama ini memang pertama kejuaraan Depok ini selalu juara di provinsi ya. Itu dalam hal biliar, ya, biliar dan catur biliar dan juga bela diri ya, karate dan sebagainya. Nah ini tiga hal ini menjadi andalan. Tapi ini ada kemajuan, misalnya ada kemarin yang masuk kualifikasi voli putri ya, voli putri itu masuk. Saya nggak tahu perkembangannya sepak bola, kayaknya bola memang mundur. Seharusnya September ini kualifikasinya dengan futsal. Nah ini kita nggak tahu kalau mereka jadi jangan-jangan down ini, maksudnya nggak semangat lagi untuk berkualifikasi. Karena memang tadi sudah ada berita seperti itu. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah mensupport, sudah hadir di acara ini, ya, bisa juga mensosialisasikan tentang pelaksanaan telah dilantiknya kami. Jadi terkait dengan program prioritas ya, tentunya ini kami berada di dalam posisi pertengahan pelaksanaan Porda. Jadi Porda itu adalah 4 tahun sekali. Kita posisi berada di 2 tahun menjelang Porda. Jadi program tentunya ada yang menjadi skala prioritas. Ada program yang lama harus kita lakukan karena yang lama itu sudah mendapat kajian-kajian untuk mencapai prestasi ketika nanti di Porda. Tapi di sisi lain kita juga membuat program baru, yaitu untuk mendampingi. Ya, jadi atlet yang saat ini dipersiapkan untuk Porda, tentunya nanti di Porda pada tahun 2026 tentunya belum tentu dipakai. Nah, kita kan sudah menyiasati. Jadi dalam pembinaan olahraga itu memang tidak bisa short time, tidak bisa jangka pendek. 4 tahun, 5 tahun tidak akan terlihat prestasi seorang atlet. Apalagi kita berlaga di Jawa Barat. Jawa Barat itu prestasinya luar biasa. Tadi saya katakan kalau kita juara di Jawa Barat, kita sudah bisa distandarkan menjadi juara nasional. Sudah dalam posisi itu. Karena memang Jawa Barat menjadi Barometer. ukuran prestasi nasional, ya, indikatornya gitu. Nah itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Ketua, harapannya dari pelantikan Ketua KONI ini apa nih Ketua? Ya, harapannya semoga dengan pelantikan pengurus baru di Kota Depok periode 2021-2025 akan lebih baik lagi, dan program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus yang lama tentunya yang baik itu tetap dilanjutkan, dan muatan-muatan untuk pembinaan prestasi ya, karena KONI adalah induk olahraga untuk prestasi menghadapi Porprov 2021 ini nantinya, atau 2022 ya, 2022 ke depan. Mudah-mudahan bisa disiapkan melalui pengurus cabang olahraga yang ada di Kota Depok, sehingga target yang dicanangkan oleh KONI Kota Depok untuk bisa meraih prestasi di 10 besar bisa tercapai. Tentunya harus ada koordinasi, kolaborasi antara pengurus KONI dengan pengurus cabang olahraga yang bagus. Untuk persiapannya itu dana KONI apa akan ada refocusing atau enggak nih Ketua? Ya, untuk sementara Anggarannya? tidak ada. Untuk saat ini Support. untuk 2022 kita belum tahu ya untuk anggarannya, dan mudah-mudahan persiapan yang dilakukan oleh pengurus cabang dan support dana dari pemerintah melalui dana hibah KONI mudah-mudahan bisa lancar, sehingga
atlet-atlet kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Ketua, dari pelantikan ini harapannya dan kesannya nih sebagai ketua KONI apa nih? Oke, salam olahraga ya. Jadi harapan saya apa yang sudah dibangun, dicapai oleh kepengurusan lama itu mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kemudian dengan kreasi-kreasi yang baru, semangat yang baru, bagaimana melaksanakan kegiatan selanjutnya itu hasil kreativitas dari pengurus yang sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan target 10 besar. Karena ukuran prestasi itu adalah peringkat pencapaian medali. Dari pencapaian medali diukur peringkat berapa. Nah, kita sudah mencapai 13 besar di Jawa Barat. Nah, target 10 besar ini itu menurut hitungan kita insya Allah bisa. Tinggal dikawal. Nah, mudah-mudahan pengurus yang baru ya kompak ya kemudian bisa mencapai target tersebut. Insya Allah. Dan saya yakin bisa. Mantap. Selama jadi ketua KONI nih, kesannya dan apa nih? Ya, pesan saya bahwa alhamdulillah kekompakan di antara para insan olahraga, khususnya pengurus cabang olahraga, itu sudah terasa makin baik dan ini modal untuk kepengurusan yang sekarang untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan para pengurus cabur yang ada itu bisa terus menjalin kerjasama yang baik. Demikian. Ketua, tadi kan Pak Wali Kota ngomong tentang desentralisasi olahraga. Yang menjadi sebenarnya kalau desentralisasi olahraga menurut Ketua apa yang menjadi ikon olahraga Kota Depok sehingga itu yang difokuskan? Saya menyikapi desentralisasi tadi artinya bahwa masing-masing cabur itu punya tanggung jawab untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan prestasi pada masing-masing cabur itu. KONI itu sebagai koordinirnya, ya kan komite ya. Jadi sebenarnya ujung tombak pembinaan itu ada pada masing-masing cabur. Nah, jadi maksud saya dengan desentralisasi yang saya pahami arahnya sih ke sana. Jadi sekali lagi bagaimana masing-masing cabang olahraga itu punya kepercayaan diri, punya semangat dan punya kekompakan meningkatkan prestasi dengan kualitas yang ada. Saya paham itu. Ketua, makasih banyak Oke, atas waktunya. thanks ya. Ketua, Ya, siap. Pak Wali kan akan membentuk desentralisasi olahraga atau harapan Ketua KONI nih, desentralisasi olahraga ini apa sih yang akan menjadi ikon Kota Depok? Iya. Dan Ya, apa yang disampaikan Pak Wali tadi tentang desentralisasi olahraga itu kalau itu bisa terrealisasi kami sangat senang sekali ya. Tentu ini akan memicu prestasi olahraga di Kota Depok. Desentralisasi itu kan pemusatan latihan terpusat ya. Kalau memang ada tempat yang memang memadai ya insya Allah tentunya para atlet itu bisa latihan dengan maksimal, bisa berprestasi dan pembinaan bisa berjalan seperti itu. kalau harapan Ketua KONI, olahraga apa yang akan menjadi ikon atau andalan Kota Depok sendiri? Sebetulnya berdasarkan kajian yang ada ya, dari beberapa event ketika Porda dari tahun 2010, 2014, 2018 itu sebetulnya cabang olahraga bela diri termasuk cabang olahraga unggulan gitu. Namun demikian dalam perjalanan yang ada perolehan prestasi cabang olahraga lain itu juga nggak bisa dikesampingkan gitu loh. Kalau kita bicara bela diri, ternyata kayak gateball, ya pergaci ya, gateball itu ternyata lumayan bagus, biliar bagus gitu kan, terjun payung bagus gitu. Jadi memang kita nggak bisa seperti itu, karena ternyata pembinaan olahraga itu semua dinamis ya. Kadang-kadang mereka tahun ini bisa berprestasi, tahun depan tidak berprestasi karena mungkin atletnya kita tidak bagus, atlet lain bagus. Tapi hal yang pokok yang akan kami lakukan adalah peningkatan SDM, khususnya SDM pelatih. Makanya kami punya program peningkatan SDM pelatih. Itu kami anggarkan, kami bantu ya. Karena kita berharap dengan peningkatan SDM itu tentunya pembinaan itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita ingin dan berharap pada para pelatih untuk menerapkan sport science, ya. Karena sport science itu selalu berkembang. Kalau pelatih hanya menerapkan pembinaannya, ngelatih dengan cara-cara dia ketika zaman dulu, itu udah ketinggalan. Harus terbuka, mindsetnya terbuka.
Dunia Barat tuh udah luar biasa. Kita kalah jauh berapa langkah mereka. Kita dulu berprestasi sudah bisa diimbangi. Sekarang kayak bulu tangkis, gimana nggak hebatnya kita dulu. Tapi lihat sekarang Eropa, Amerika, karena sport science-nya berjalan. Dia mengamati semua apa-apa yang perlu untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi. Seperti itu. Jadi semua olahraga itu harus di AD gitu ya? Iya, betul. Harapannya ya? Betul. Karena gini kita lihat ya, ya seperti yang kita ketahui, ini kan kita kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Jadi kita harus membuat wadah kepada masyarakat Kota Depok untuk bisa memilih cabang olahraga yang mereka senangi. Syukur-syukur cabang olahraga itu memang cabang olahraga prestasi gitu. Artinya sebetulnya kita tidak pilih kasih, tidak menganaktirikan satu cabang olahraga yang satu dengan yang lain, tidak. Tetapi yaitu sekali lagi bahwa kami juga punya litbang. Tentunya litbang ini mereka akan mengkaji cabang olahraga ini akan lebih maju atau tidak, atau stuck. Dan kita juga bisa melihat pembinaannya seperti apa mereka. Kadang juga dengan penggantian pengurus yang ternyata tidak berkompeten dalam bidangnya, itu juga bisa membuat pembinaan tidak berjalan. Tapi ada juga ketika pergantian pengurus, ternyata cabang olahraga itu bisa maju. Seperti itu. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Gus. Makasih ya. Iya, Sukses ya. sukses Ketua.